semua. Oke? Itu juga dinilai. Biasanya kalau infrastruktur dan dinilai coverage-nya, reachable-nya, spektrumnya bisa untuk apa saja, manajemen bandwidth-nya, gitu ya. Bandwidth tidak akan pernah cukup, saya yakinkan, tidak akan pernah cukup. Begitu bandwidth-nya kecil, chatting, gede dikit, gambar, lebih gede lagi, video, dan habis. Anda bikin paling gede, semua akses torrent. Ya, jadi nggak akan pernah selesai namanya bandwidth. Makanya ada poin manajemen bandwidth, ya kan? Jadi tidak hanya sekedar besar. Kalau besar-besaran rumit kita ini. Bandwidth seluruh universitas Indonesia sama dengan library di US. Ya kan? Satu kampus sama dengan satu library. Jadi sebenarnya kita kurang nih Pak bandwidthnya. Ya. Nah, pertanyaannya, kan sekarang bermitra dengan Telkom. Mau harga murah atau mahal? Paling keren. Mau murah atau mahal? Gratis. Saya selalu nanya mahasiswa, terutama mahasiswa yang baru masuk itu kan lagi idealisme. Saya tanya, kalian pengen harga beras untuk rakyat murah atau mahal? Langsung semua bilang murah, gitu kan? Oh, berarti kalian tidak membela petani. Mau murah atau mahal untuk Telkom? Murah berarti Anda tidak merah putih. Kalau mahal ya nggak usah beli. Itu maksudnya. Namanya demo advocate. Nah, jadi ada istilahnya orang yang kampus, leadersnya, ada infrastrukturnya. Karena dulu orang selalu bilang, Pak mana duluan, aplikasi duluan atau infrastruktur duluan? Saya juga nggak bisa jawab, akhirnya yang jawab Kiai dari Muhammadiyah. Dia bilang gini, ada, oh itu kayak orang katanya. Orang itu kalau ada fisiknya, tidak ada jiwanya, itu namanya main. Tapi ada jiwanya, nggak ada fisiknya, namanya demit. Jadi dua-duanya harus ada bareng, itu yang di atas. Sudah ada dua atas, masuk yang ketiga, yaitu profil pemangku kepentingan. Ini bukan orang yang dimaksud di sini, tetapi yang dimaksud adalah, nih, ada berapa stakeholder dalam kampus? Satu ya, nomor satu. Mahasiswa. Pimpinan, 2. Yayasan, 3. Mahasiswa, 4. Dosen, 5. Staf karyawan, 6. Masyarakat, 7. Orang tua, 8. Kerjasama industri, 9. Peneliti, 10. Ya. Pemerintah, 11. Swasta. Kos-kosan sekitar kampus, 12. Iya, harusnya mau. Bapak Ibu, menurut sebuah riset, universitas adalah organisasi paling kompleks nomor 2 setelah rumah sakit. Karena jumlah stakeholdernya 14. Dan 14 stakeholder itu kepentingan yang maunya beda-beda. Maunya dosen apa? Maunya dosen apa? Gaji tinggi? Gaji tinggi, fasilitas tinggi, nggak nulis, tapi langsung guru besar. Maunya dosen boleh kalau maunya. Maunya mahasiswa? Lulus. Nggak masuk kelas, nilai A semua, besok lulus. Maunya yayasan? Nggak usah belanja apa-apa, uangnya balik ke yayasan. Ya. Maunya karyawan? Gajinya besar, kerjanya santai. Itu kalau dikumpulin, itu kayak vektor kemana-mana. Vektor ke kiri, ke atas, ke tengah, ke bawah. Kalau dijumlah berapa? 0. Kemana-mana. IT punya kepentingan yang berbeda terhadap orang yang berbeda. Dosen pakai IT untuk apa? Meneliti, copy paste, download bahan kuliah. Karyawan pakai IT untuk apa? Referensi, cari referensi. SMS, KHS, online. Apa lagi? Facebook. Ya, Facebook. Mahasiswa IT untuk apa?
chatting, ngomongin dosen, ngirim tugas. Untuk masyarakat sekitar IT ngapain? Buka warnet, training, ya kan? Nah, itu tadi yang dimaksud dengan memenuhi kepentingan stakeholder di kampus itu nggak semua IT-nya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jenis-jenis spektrum aplikasi. Kalau cuma untuk akademik mah udah nggak usah diomongin, itu mah hukumnya halus. Mulai dari mahasiswa masuk sampai keluar itu mestinya nggak ada kertas. Kalau kita ke kampus-kampus besar di luar negeri, itu yang namanya administrasi isinya cuma komputer dan orang senior. Tidak ada dosen kerja di situ, tidak ada S2, S3 kerja di situ. Yang ada adalah orang di atas 60 tahun plus komputer. Dan orang biasanya datang ke BAAK-nya sana, ke administrasinya, hanya datang pada saat pendaftaran dan lulus. Lainnya semua lewat surat menyurat, lewat online. Nilai, bayar, ya. Apalagi Pak, ngambil mata kuliah. Makanya di luar tuh nggak ada demo, bingung apa yang mau di demo, nggak ada orangnya. Itu aplikasi untuk administrasi. Hampir setiap mahasiswa di luar sekarang kalau lulus dari alumni, semua dapat alamat email alumni seumur hidup. Isinya bukan popmail, isinya bukan ada, cuma forward aja. Ada cuma managing nama. Jadi lulusan MIT itu tetap megang MIT Edu. Saya masih megang Harvard Edu. Yale masih ngasih Yale Edu. Jadi semua alumni itu dikasih alamatnya. Cuma kita punya tabel mapping untuk nanti forward ke Yahoo, forward ke Gmail dan lain sebagainya. Memelihara alumni itulah kunci kampusnya bisa bertahan. Karena di luar negeri itu kebanyakan uang kampus dari para alumninya. Mereka punya database alumninya. Karena begitu alumninya umur 70 tahun, dikirimi surat. Bapak sudah 70 tahun, sebentar lagi akan menghadap. Anak sudah 3, semua sudah jadi orang. Bapak pasti bingung mau diapain hartanya. Ingin dikenang sepanjang masa? Dengan 1M, maka nama Bapak akan menjadi nama kelas di kampus saya selama 25 tahun. Dari situ mereka dapat database alumni, mereka simpan, mereka kirim lewat ini. Ya, begitu lihat, wah, ini suami istri, dua-duanya artis, baru saja cerai, langsung kirim email. Anda masih ingat alumni kita kan? Udah nggak perlu lagi mikirin istri. Berbuatlah sesuatu untuk kampus tercinta. Nama Anda akan jadi nama gedung 10M. Itu dilakukan gitu kan? Kenapa? Karena di luar negeri orang itu kan individualis. Uangnya warisannya bukan untuk anak ke bawah, gitu ya. Jadi anak-anak mulai takut durhaka di sini. Durhaka sama orang tua, warisannya lari ke kampus. Jadi itu salah satu dia memakai IT untuk database. Inovasinya di sana. Pakai lagi IT untuk apa? Permen 169 tahun 2013 mengatakan Anda kalau mau e-learning murni seperti UT sampai 50% tidak perlu minta izin dikti, hanya minta izin senat kampus saja. Artinya apa? Anda bisa double penerimaan dengan ruang kelas yang terbatas. Jadi kalau sekarang mahasiswanya 5.000, ruang kelasnya 50, sekarang 25% dan dari 50% mata kuliahnya e-learning dari rumah, sehingga kapasitasnya bertambah. Membantu program pemerintah menaikkan APK. Waktu sekolah ada orang usia yang nggak ngapa-ngapain di jalan, ambil kamu sekolah ya. Karena di Indonesia APK-nya paling rendah di ASEAN, 25%-an. Jadi 1 dari 4 orang usia kampus yang pergi ke kampus, sisanya tidak. Nah, itu juga harus kita bantu gimana caranya. Jadi aplikasi yang dimaksud bukan aplikasi standar-standar itu mah pasti gitu ya. Aplikasi administrasi, aplikasi untuk riset, aplikasi untuk e-learning, aplikasi untuk pembelajaran dan lain sebagainya, perpustakaan, laboratorium, mobile dan lain sebagainya. Itu adalah yang nomor 4. Nomor 5, hukum internet tidak akan berkembang kalau Anda tidak sharing, benar nggak? Apa yang membuat internet besar? Karena orang kasih.
dan orang ngambil. Nah masalahnya orang kita kebanyakan ngambil, nggak ngasih. Selagi kita banyak ngambil, harga internet tidak akan turun karena kita ambil dari bandwidth internasional. Tapi kalau kita ngasihnya banyak sehingga orang ngambil banyak dari kita, oleh kita, untuk kita, maka yang jalankan bandwidth nasional aja, nggak usah beli bandwidth internasional, jadi murah. Nah oleh karena itu mulai sekarang misalnya apa supaya orang lain nggak pakai, ya mulai kita pakai bahasa daerah misalnya. Orang kan nggak bisa ngambil loh, kalau bahasa daerah kita aja bisa ngambil. Bahasa Jawa promo, ingin. Bahasa Katolo, makhluk paling sakti. Iso kira besok balik. Strategi pendidikan nasional itu adalah demikian. Kita itu sangat rendah sekali sharingnya. Padahal barang yang mau di-share sudah ada di hard disknya dosen. Karena dosen juga nggak tahu apa gunanya sharing, apa manfaatnya buat saya sharing, malah diambil orang lain. Atau takut ketahuan, jangan ketahuan yang saya share yang copy paste. Gak usah takut bapak-bapak ibu-ibu, kita semua tahu tidak mungkin lagi ada bahan yang murni 100% dari 100% originalitas, nggak mungkin. Yang penting kan cuma ngasih referensi toh, gitu. Satu halaman 5 kalimat, ambil dari 5 referensi, lo gak apa-apa. Artinya apa? Saya memahami semuanya itu, membaca semuanya itu, kurang lebih seperti itu. Nah jadi yang namanya sharing itu lumayan. Sekarang saya itu kalau nulis buku udah pasti saya nggak terbitkan di toko buku lagi. Karena kalau saya terbitkan di toko buku, harganya 50.000, saya dapat 5.000, laku 3.000 buku dalam setahun, itu baru dapat berapa? 1,5 juta. Mendingan bukunya saya kasih gratis, semua baca, bingung, undang saya dari seminar. Itu 1 hari ya lebih 1,5. Bisnis modelnya beda Bapak Ibu. Peter Pan, Noah, apa mana? Bitri. Itu sekarang kalau bikin lagu, bukan lagi bikin lagu panjang yang nanti orang beli albumnya, karena semua albumnya dibajak. Kalau ngarang lagu sekarang, bikinlah yang referennya enak. Kalau referennya enak, maka akan mudah menjadi ringback tone. Pendapatan ringback tone lebih besar daripada pendapatan album. Makanya mulai keluar yang single-single, satu lagu jadi keluarin, satu lagi keluarin. Sampai akhirnya kena istilah fenomena basurin. Tak gendong bisa dapat 15M per bulan itu luar biasa. 3.000 sekali download, yang download 5 juta orang. Ya 15M lah. Bingung, basurin gak pernah dapat 15M per bulan. Buat apa? Nah, hobi dia cuma minum kopi. Jadi 15M yonggo kopi. 3 bulan selesai. Nah sekarang bayangkan yang jurusan informatika contohnya ya, jurusan informatika itu mahasiswanya nomor 3 paling banyak sekarang. Nomor 1 guru, nomor 2 manajemen ekonomi, nomor 3 informatika. Informatika mahasiswa sekarang 700.000. Satu dosen aja bikin mata kuliah yang nggak ada di mana-mana tapi dipakai di mana-mana. Misalnya tadi e-government gitu ya. Kemudian silakan download, bayar 1.000. 1.000 kali 700.000 berapa? Ya, 700 juta. Dari 700 juta beli buku lagi, bikin lagi, dapat 700 juta lagi, pensiun. Wah, tapi gimana Pak, susah infrastrukturnya? Jangan khawatir. Daripada susah bikin infrastrukturnya, dari 1.000 300 kasih Telkom. Saya 700 saja, gitu ya Pak. Cuma Telkom yang manage semuanya. Jurnalnya taruh di Telkom, aplikasinya taruh di Telkom. Nanti kalau download, Telkom yang ngatur, kita dapat 70%-nya. Telkom senang, kita senang. Soalnya dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Yo dijual, biar orang lain yang mati. Nggak pakai IT kita nggak bisa bersaing. Pakai IT nggak punya uang, serahin ke Telkom. Bayarnya nanti per pemakaian aja. Itu namanya cloud computing. Bingung? Nah, teman-teman pasti Telkom. Kenapa? Cloud computing itu asalnya juga dari si malakama tadi. Kalau dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Buang aja cloud, buang aja cloud, buang aja cloud.
cloud. Awalnya sudah. Itu nomor 5. Karena udah ada keluar sebuah perguruan tinggi yang IT-nya bagus, tetapi tidak memberi